البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabihi wa ba'd. Kita meneruskan bacaan kitab Bulughul Maram yang ditulis oleh Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah taala. Dibesarkan enggak Ustaz? Dibesarkan. Kita sudah menyelesaikan yakni bab adab qadail hajah, yakni adab menyelesaikan hajah, yakni buang hajat di kitab Taharah. Dan kita akan masuk di ini bab yang baru, bab yang ke-8, babul ghusli, babul ghusli wa hukmil junub. Ini bab tentang mandi dan hukum junub. Adapun tentang adab qadail hajah bisa disimpulkan ya dari apa yang telah kita bahas. Di antaranya adalah bahwa adab itu bisa berupa ucapan, demikian juga perbuatan. Ya, adab ketika buang hajat bisa berupa ucapan dan perbuatan. Ucapan yaitu ketika masuk mengucapkan doa sebelum masuk kamar mandi, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'its. Ketika keluar mengatakan ghufranak. Adapun perbuatan di antaranya yang disebutkan di dalam bab tersebut menjauh dari manusia, ya ibtiad aninas, khususnya ketika buang air besar. Kemudian istitar anil anzor, menutup dari pandangan manusia, yaitu di antara adab ketika buang hajat. Kemudian ikhtiar makan al-mutmain, ini memilih tempat yang tenang, demikian juga aman dari dosa silbul, dari percikan kencing. Bisa ditulis, ini di antara adabnya adalah itu. Kemudian ya wa dzikr inda dukhulil khala. Ya ini mengucapkan zikir, doa sebelum masuk kamar mandi. Demikian juga ketika keluar. Adapun hayah julus yang disebutkan di buku ini, Tawdihul Ahkam Syekh Abdul Basam, yang benar ulama adalah dhaif. Tata cara duduknya itu terserah. Ya, yang penting tidak menyelisih syariat dari percikan dan sebagainya. Demikian juga mempersiapkan ya sesuatu yang digunakan untuk istinja, yaitu air ataupun batu. Kalau batu tidak boleh kurang dari 3. Kemudian juga hati-hati dari tempat-tempat yang dilarang untuk buang hajat di situ, seperti tempat ya air minum, sumber air minum. Demikian juga ya orang berteduh di bawahnya, demikian juga tengah jalan, karena kemungkinan orang yang ya terkena dari najis tersebut akan melaknat. Ya demikian. Tidak boleh juga dengan menggunakan tulang, demikian juga kotoran dari hewan. Demikian juga disebutkan ya untuk tidak banyak berbicara ketika buang hajat. Demikian juga tidak menghadap ke arah kiblat, demikian juga membelakangi kiblat. Ya demikian. Kemudian juga berhati-hati agar tidak terkena dari percikan air kencing tersebut. Ya demikian. Ini kurang lebih kesimpulan dari pembahasan kita. Ya, berikutnya kita masuk di sini. Qala rahimahullah taala babul ghusli wa humil junub. Bab tentang ghusl, yakni mandi, dan hukum orang yang junub. Subhan Imam As-Sanani rahimahullah taala. Al-ghuslu ini dengan dhammah gonya ini. Ya, yaitu apa? Ismun lil ikhtisal. Ini kata benda dari ikhtisal, ini mandi. Atau yang ma'ruf. Wa hukum junub, dan hukum junub sebagaimana beliau oleh Imam As-Sunani ai ahkam al-muta'alliqah biman asabatu janabah. Hukum-hukum yang berkaitan dengan orang-orang yang terkena junub. Ya ini.
Adapun di Taudul Ahkam disebutkan lebih lengkap lagi tentang definisi ya mandi. Soalnya beliau rahimahullah taala secara syariat ya bisa ditulis bahwa mandi itu adalah istimalul ma fi jamil badan, mempergunakan air di setiap anggota badan ala wajhi maksus, atas bentuk yang khusus, yaitu jadi mandi dengan air, kemudian semua anggota badan kita terkena, bahkan ya pori-pori dan sebagainya juga nanti akan disebutkan untuk kita benar-benar perhatikan tempat-tempat yang kemungkinan tidak terkena air seperti belahan pantat, demikian juga ketiak, ya demikian juga di bawah ya jenggot ini atau dagu ini, nah, diperhatikan, demikian juga telinga. Nah, itu hal seperti ini benar-benar diperhatikan. Ya, dan dalilnya ada dalam Al-Qur'an, demikian juga hadis. Ya, permasalahan ini. Seperti dalam Al-Qur'an surat Al-Maidah ayat ke-6, "Wa in kuntum junuban fatahharu." Dan jika kalian junub, maka bersucilah, mandilah. Ya, demikian. Kemudian disebutkan kenapa dikatakan junub. Ya, pernah lewat kita bahas katakan junub karena air mani dia itu keluar dari diri dia, menjauhi dia. Nah, maka dikatakan junub. Ada yang mengatakan disebutkan di sini oleh Syekh Bassam rahimahullah taala, wa sumya junuban li'annahu yajtanibu ba'dal ibadat wa amkinatiha. Yang dikatakan junub karena apa? Karena yajtanib, menjauhi sebagian ibadah-ibadah. Dengan junub itu dia tidak bisa sholat. Ya, demikian. Dan tempat-tempat ibadah. Ya, demikian. Jadi demikian ya. Jadi dikatakan junub dari sisi di sini menurut beliau ini menjauhi ibadah-ibadah. Sehingga dikatakan junub itu kan menjauhi. Junub di samping, yakni menjauhi dari ibadah-ibadah karena junub itu. Demikian juga tempat-tempatnya. Adapun tempat-tempatnya diperselisihkan nanti. Apakah orang yang junub tidak boleh kemudian masuk masjid? Diperselisihkan. Ulama lebih benar adalah boleh. Ya, demikian karena para sahabat dulu tinggal di masjid Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ashabus Suffah di halaman, masuk dari bagian masjid. Dan mereka dalam keadaan apa? Dalam keadaan junub juga. Ya, walaupun sebenarnya mengatakan ijma tidak boleh. Kalau ingin tetap di situ untuk kemudian berwudu. Ya ini, jadi junub dikatakan seperti itu. Kemudian sebutkan ya di antara hikmah kenapa seseorang ketika dia itu kencing tidak mandi. Tetapi kalau keluar mani maka mandi. Padahal sama-sama dia itu apa? Keluarnya di tempat yang sama kan itu. Disebutkan di sini oleh Syekh Bassam rahimahullah taala wa qadarat an hadhil hikmah an-nabawiyah. Telah tampak sekarang ini hikmah kenabian sallallahu alaihi wasallam. Ya, wa hadal ijaz al-ilmi termasuk mukjizat secara ilmu. Qala Jurjawi berkata Al-Jarjawi, cuma di sini Al-Jarjawi, inna syari' al-hakim sungguhnya pembuat syariat yang bijaksana, faradul ikhtisal ba'da khurujil mani, mewajibkan mandi setelah keluar mani. Ya, walam yufridu ba'da khurujil baul, tidak mewajibkan, tidak memfardukan setelah keluar kencing. Ma'anahuma, padahal bersamaan keduanya itu min makanin wahid, keluar dari ya tempat yang sama. Paham? Ini sama-sama keluar dari kemaluan. Wa adwin wahid, demikian juga anggota tubuh yang sama-sama keluar dari situ. Tapi kenapa yang mani harus mandi sedangkan yang kencing tidak disuruh mandi? Cuma untuk kemudian yang ini cebok. Apa itu hikmahnya? Ya, bisa ditulis dzalika anal baul ibarah an fadlatil ma'qul wal masyrub. Ya, demikian itu karena kencing itu ibarat kelebihan makanan dan minuman, sisa makanan dan minuman. Ya, demikian. Maka tidak perlu untuk kemudian mandi. Karena itu sampah kan itu, dibuang. Bahkan ya kenikmatan yang besar seorang bisa mengeluarkan kencing, demikian juga beraknya. Wa amal mani, adapun mani, ya, jadi kalau tadi memang dia buangan sampah, maka dikeluarkan, tidak perlu mandi. Adapun mani, fahuwa ibaratun an madadi mukawwanah min jami'i ajza'il badan. Mani itu ibarat dari
bahan yang tersusun dari semua anggota badan. Nah, ini suatu zat-zat yang penting. Mani itu adalah zat yang penting. Ya, sehingga terbentuk di situ manusia dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Ya, kumpulan dari sesuatu yang penting. Ya, gizi dan sebagainya. Oleh karena itu ketika keluar, kesimpulannya ya supaya mudah dipahami, oleh karena itu ketika keluar maka butuh badan ini sesuatu yang bisa menutupinya, kan itu. Maka dengan mandi itu terseraplah air-air yang dibutuhkan sehingga bisa kembali lagi sebagaimana mulanya. Ya. Jadi air mani itu adalah susunan sesuatu yang bermanfaat. Bisa ditulis bahwa air mani itu adalah susunan sesuatu yang bermanfaat. Sehingga dengan mandi air itu bisa membentuknya lagi. Air yang diguyurkan di semua badan itu membentuk sesuatu yang bermanfaat itu. Jadi orang yang mengeluarkan air mani itu keluar sesuatu yang bermanfaat, sehingga butuh sesuatu yang bermanfaat lain dan air itu menggantikannya. Ya demikian. Di sini belum menyebutkan rahimahullah taala wanita naral jism. Oleh karena ini kita melihat bahwa badan yata'asar bi khuruji, berbekas, berpengaruh dengan keluarnya air mani tersebut. Ya, wala ta'asar bi khuruji baul, dan tidak butuh, tidak berbekas dengan keluarnya kencing. Ya, walidha naral insan badal jima. Oleh karena itu kita menganggap bahwa seorang ketika selesai jima tatuhu quwwah badani, menjadi lemah kekuatan badannya. Fal ghuslu bil ma, maka mandi dengan air yu'idu ilal badan hadil quwwah, mengembalikan kepada badan kekuatan ini al mafqudah yang hilang bi khurujil mani, dengan keluarnya mani. Kama ana khuruja hadil quwwah minal jisim tusabibul kasal. Sebagaimana keluarnya kekuatan ini tadi menyebabkan apa? Menyebabkan malas. Ya, menyebabkan malas. Wal iktisal yu'idu ilal jisim nasyatuh. Dan mandi itu mengembalikan kepada badan itu semangatnya lagi. Nah itu. Ini diantara hikmahnya. Oleh karena itu disebutkan seorang kalau ya jima kemudian ingin mengulangi lagi untuk kemudian mandi supaya disebutkan kembali lagi. Kemudian juga fal taharah amaliyah nafi'ah jiddan. Maka taharah dengan bentuk amalan ini tadi, dengan mandi ini sangat bermanfaat sekali bagi laki-laki, demikian juga perempuan, bagi manusia. Kemudian sebenarnya beliau sekarang hadis yang pertama, ya, al-awwal yang pertama, dan itu adalah hadis nomor 99 di buku ini. An Abi Sa'id Al-Khudri, dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu. Terjadi perselisihan para ulama ya kesimpulannya ini ya di awal Islam. Di awal Islam ya kemudian datang hadis yang berikutnya yang melengkapi. Sebenarnya mengatakan bahwa itu adalah sudah dihapuskan. Tapi ulama saling melengkapi antara hadis ini dan hadis nanti yang setelahnya. Dari sahabat Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, qala, beliau mengatakan di sini ya dalam Sahih Muslim dan asalnya dalam Sahih Bukhari. Qala, beliau mengatakan qala Rasulullah, berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-ma'u minal ma', air dari air, rawi Muslim. Meriwayatkan Imam Muslim wa aslu fil Bukhari. Asalnya dalam Sahih Bukhari. Disebutkan oleh Imam As-Sunani di sini, air maknanya al-iktisal, mandi itu minal inzal. Mandi itu adalah dari sebab al-inzal, yaitu keluarnya air mani. Falma al-awwal ma'ruf, air yang pertama yaitu diketahui, yaitu air biasa yang kita gunakan untuk mandi. Wasani, air yang kedua yaitu al-mani. Ya demikian. Ini termasuk apa? Termasuk kalau kita yang seperti saja, ya seperti ucapan yang benar-benar tersusun dengan baik. Disebutkan di tautih ahkam di sini, al-ma' minal ma', ini mubtada. Ya, dan khabar yaitu minal ma'. Al-ma' yang pertama adalah mubtada, minal ma' yaitu khabar. Air yang pertama itu adalah air yang digunakan untuk mandi, sedangkan air yang kedua itu adalah air yang keluar ya ketika ketika jima atau semisal itu, yaitu air mani. Ya demikian. Dan Allah sebutkan air itu juga air mani, disebutkan dalam Al-Qur'an khuliqa min ma'in dafiq. Ya, diciptakan manusia itu dari air yang terpancar. Kan demikian. Ya demikian. Kemudian di sini menunjukkan bahwa zahirnya disebutkan bahwa ini menunjukkan ana wujubal iktisal minal janabah la yakunu illa min inzalil ma'. Wajibnya mandi itu dari junub dengan apa? Dengan keluarnya air mani. Ya demikian. Jadi kalau tidak keluar air mani,
maka tidak wajib untuk kemudian mandi. Ya, zahirnya hadis seperti itu. Ya, ini ada pembahasan yang lebih lengkap lagi. Jadi hadis ini menunjukkan bahwa mandi itu wajib ketika apa? Ketika keluar air mani. Seperti seorang umpamanya mimpi basah, ya atau sebab-sebab yang lain. Ya, kemudian dia keluar air mani, maka apa? Dia wajib untuk mandi. Dan ini sebenarnya ada kelengkapannya dengan hadis, nanti insya Allah kita bacakan. Ya. Jadi hadis yang dibawakan oleh Imam Bukhari demikian juga Imam Muslim dengan saling melengkapi. Ya, idza jalasa baina syu'abi al-arba' tsumma jahada faqad wajaba al-ghusl. Apabila telah duduk di bagian-bagiannya yang 4, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka wajib untuk mandi. Ya, ini mendatangi istrinya. Ini saling melengkapi dengan hadis yang ini kita baca. Maka di sini disebutkan ada beberapa permasalahan. Ya, kesimpulannya adalah seseorang itu wajib mandi apabila dia itu keluar air mani. Bagaimana kalau keluar air mani karena sakit atau sangat dingin keluar maninya, tidak mandi? Ya, demikian disebutkan. Dan itu adalah pendapat Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah, demikian juga Syekh Utsaimin, demikian juga Syekh bin Baz rahimahullahu taala. La ghusla alaih, ya, tidak ada mandi atasnya. Kemudian bagaimana kalau akan keluar, umpamanya kemudian dia tahan, tidak keluar, maka jelas, ya, umpamanya dia ingin keluar, ya, kemudian dia tahan dan tidak keluar, ya, maka di sini tidak wajib mandi. Ya, demikian. Insyaallah di sini dulu. Subhanallah. 3 la ilaha illa anta.